Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sugiharto dari MTSN Negeri Batu akan menyampaikan penggunaan Edmodo dalam proses pembelajaran. Edmodo ini saya mengenal dari Simulek, di mana Simulek ini ada sesi yang di bawah naungan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Edmodo ini bisa dilakukan dengan jarak jauh karena bisa menyediakan dengan program berbasis TIK. Kelas Edmodo ini adalah pembelajaran yang bisa untuk memanfaatkan baik itu berupa materi, kuis, ataupun berupa ujian. Pemanfaatan ini bisa melalui internet maupun teknologi. Setelah kami melakukan survei, melakukan pendataan, ternyata anak-anak setuju untuk menggunakan kelas maya atau kelas menggunakan internet. Saya akhirnya jatuh kepada Edmodo ini. Langkah untuk penggunaannya adalah buka Edmodo di www.edmodo.com, kemudian kita mendaftar. Di situ ada pilihan I am teacher, seorang guru, kemudian siswa, bahkan ada orang tuanya. Untuk yang kita bisa menggunakan pilihan bahasa Indonesia. Kemudian kita isi, kalau kita seorang guru, kita ngisi Edmodo guru, emailnya apa, kemudian kita password, daftarnya secara gratis. Kemudian akan muncul semacam ini, contoh akun yang saya buat gitu. Kemudian untuk Edmodo murid itu ada kode, nanti guru saya akan memberikan kodenya, namanya, kemudian email ini boleh diisi, boleh tidak gitu. Kemudian password yang diberikan oleh guru. Kemudian contohnya inilah akun siswa, sehingga nanti akan kemudian ini siswa yang sedang membuat akun dan juga mencoba melanjutkan dengan pembuatan mengajarkan tugas. Kemudian di Edmodo ini juga ada orang tua, sehingga kalau orang tua ingin memantau perkembangan anaknya bisa melalui Edmodo ini dengan diberikan sandinya atau passwordnya. Udah masuk ke Edmodo, nanti masuk emailnya, passwordnya, kemudian nanti akan muncul. Kemudian saya seorang guru akan membuat kelas grup kelompok belajar, ini 8G, 8H, 8I yang saya ajar. Kenapa? Tujuannya nanti ketika memberikan tugas tinggal langsung masuk di kelas mana yang mau diberikan tugas. Kemudian di kelas itu juga bisa dipisah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Di Edmodo ini juga kita bisa membuat dengan beberapa hal, bisa membuat catatan, materi, tugas, kuis, penilaian, dan ini bisa disimpan di dalam library. Ya, dari library ini tugas saya, ada materi poin yang saya sampaikan siswa, kemudian materi yang lainnya, ada kuis. Kemudian dari situ siswa bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang kita setting kapan tugas ini bisa dikerjakan. Kemudian selain tugas, kita juga bisa kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, sehingga bisa jadi satu materi itu desain untuk kelas yang tidak saya ajarkan tapi diajarkan oleh guru lain, maka ada kerjasama, bisa membuka bersama. Kemudian kita juga bisa buat kuis gitu. Ini contoh kuis yang saya buat gitu, kuis gerak, kuis listrik statis untuk kelas 9. Kemudian cara membuat kuis ini ada yang pilihan ganda, ada yang isian pendek. Ini contoh kuis pilihan ganda yang saya berikan. Jadi pertama kita membuatnya, judulnya apa itu, kemudian kita bisa memasukkan status poin, kemudian letaknya, kemudian jawaban yang benar apa, itu bisa kita buat setting, bahkan waktunya minta berapa detik, ini ada batasan waktu yang dikerjakan. Kemudian ada waktu tanggal berapa boleh dibuka dan terakhir tanggal berapa. Kemudian siswa yang akan mengerjakan dia akan mendapatkan rencana, akan penghargaan gitu, sehingga hasilnya semacam ini. Ini contoh siswa yang sudah mengerjakan, akan tampak
siapa individunya. Ini misalnya ini ada contoh Eski Dwi Hansa yang telah mengajarkan. Kemudian ada siswa yang mengajarkan tapi telat. Di sini ada keterangannya telat. Kemudian hasil siswa apa individu ini bisa dilihat, anak-anak bisa langsung melihat hasilnya berapa. Contoh ini ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, 90 dan lain sebagainya. Kemudian dari sini hasil ini ternyata di Edmodo sudah disediakan yang semacam ini. Jadi kalau ada berapa kuis, ada berapa tugas, di sini bisa mencapai ini. Misalnya kuisnya berapa, kuis gerak berapa. Kemudian ini bisa diekspor, bisa dikeluarkan ke Excel. Nah, dikeluarkan di Excel sehingga munculnya semacam ini di Excel. Sehingga guru sudah tidak make up lagi karena otomatis keluar berupa Excel. Nah, kemudian dari situ selain kita bisa make up, memberikan tugas, memberikan materi, kemudian membuat kuis, ulangan, kita juga bisa mempolling, mengevaluasi diri. Guru itu bisa polling, jadi cara pembelajaran kayak apa yang diinginkan sehingga siswa lebih bagus. Kemudian keunggulan dari ini, pembelajaran ini dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tetapi kita perlu ingat bahwa bukan menggantikan pembelajaran tatap muka di kelas, tetapi dapat memanfaatkan kelas digital ini dapat memberikan tambahan atau pengayaan materi yang melengkapi materi yang ada di kelas. Kemudian siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kelas digital yang disajikan dengan perhatikan konsep kewargaan digital. Dengan ikut serta dengan berbagai pelatihan kelas maya ini, siswa akan berlatih untuk mencari, membaca, memahami materi dan berbagai sumber digital, menyimpulkan, menciptakan, berbagi baik pengetahuan dan lain sebagainya. Siswa juga dapat meningkatkan social skill dalam berdiskusi, karena di Edmodo itu bisa didiskusikan, bekerja sama dengan kelompok lainnya secara maya yang tidak semua orang bisa diskusi karena ini bersifat tertutup, yang hanya punya sandi saja yang bisa melihat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.